Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Ayu Safina, mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 860395827. Di sini saya akan memenuhi tugas tutorial 2 filsafat ilmu untuk memaparkan materi mengenai peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Di sini saya akan memaparkan materi dengan menjawab 4 pertanyaan. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan filsafat ilmu dan pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan merupakan dua hal yang berkaitan sangat erat. Pendidikan tidak hanya berbicara mengenai proses mengajar dan belajar, tetapi juga menyangkut tujuan, nilai, kebenaran, dan cara memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu, filsafat ilmu hadir untuk memberikan landasan berpikir yang kritis, rasional, dan sistematis terhadap ilmu pendidikan. Yang pertama, menjawab pertanyaan. Nah, filsafat ilmu berperan mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan melalui 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi membahas hakikat dan objek yang dipelajari. Dalam pendidikan, ontologi membantu menjawab pertanyaan, apa hakikat pendidikan, siapa peserta didik, dan untuk apa pendidikan dilakukan. Dalam kajian ontologi, pendidikan dipahami bukan hanya sekedar proses transfer ilmu, tetapi juga proses untuk membentuk manusia yang berkarakter, berpikir kritis, dan mampu hidup bermasyarakat. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dan dibuktikan kebenarannya. Dalam ilmu pendidikan, epistemologi berfungsi untuk memastikan metode pembelajaran, penelitian pendidikan, dan pengembangan kurikulum dilakukan secara ilmiah, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, seorang guru tidak hanya mengajar melalui kebiasaan, tapi juga menggunakan strategi pembelajaran yang didukung dengan teori dan hasil penelitian. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi menjelaskan mengenai nilai dan manfaat ilmu. Filsafat ilmu mengingatkan kita bahwa pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pendidikan harus berorientasi pada nilai kemanusiaan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Nah, jadi peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan yaitu melalui 3 aspek yang saya paparkan tadi ya, melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selanjutnya, kita menjawab sekaligus memaparkan materi dari pertanyaan kedua. Selanjutnya, menjawab pertanyaan nomor 2. Hubungan filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Pendidikan yang bermakna melahirkan pemikiran baru, kritik, inovasi, dan refleksi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dari proses pendidikan, manusia belajar untuk mempertanyakan suatu kebenaran, mengembangkan teori, dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan. Artinya, pendidikan menjadi ruang berkembangnya filsafat ilmu karena melalui pendidikan, manusia dilatih untuk berpikir kritis, logis, dan reflektif. Semakin berkualitas pendidikan suatu masyarakat, semakin pula berkembangnya filsafat ilmu di dalamnya. Selanjutnya, menjawab pertanyaan nomor 3. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena filsafat ilmu membantu membedahi berbagai persoalan dalam pendidikan secara mendalam. Secara ontologi, filsafat ilmu menganalisis apakah pendidikan sudah sesuai dengan hakikat manusia dan kebutuhan peserta didik. Secara epistemologi, filsafat ilmu menilai apakah metode pembelajaran dan sistem pendidikan sudah menggunakan pendekatan ilmiah yang tepat. Dan secara aksiologi, filsafat ilmu mengkaji apakah pendidikan memberi manfaat
nilai moral, dan dampak positif bagi kehidupan. Nah, dengan pendekatan ini, berbagai masalah pendidikan seperti rendahnya kualitas pembelajaran, krisis karakter, hingga ketimpangan pendidikan dapat dianalisis secara lebih komprehensif. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dalam perkembangan kurikulum dan proses pembelajaran. Sebagai contoh, dalam kurikulum Merdeka, peserta didik didorong untuk berpikir kritis, kreatif, dan aktif dalam belajar. Hal ini menunjukkan pendekatan aspek epistemologi karena pembelajaran berfokus pada cara memperoleh pengetahuan secara aktif. Selain itu, pendidikan karakter dalam sekolah juga mencerminkan aspek aksiologi, karena tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga nilai moral dan tanggung jawab sosial. Dan dalam praktik pembelajaran, saat memilih metode pembelajaran, guru menerapkan filsafat ilmu sesuai dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan hasil observasi dan penelitian pendidikan. Sebagai kesimpulan, filsafat ilmu berperan penting dalam memperkuat ilmu pendidikan karena memberi landasan pendidikan serta cara memperoleh pengetahuan serta nilai dan tujuan pendidikan. Dan sebaliknya, pendidikan yang bermakna juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu melalui lahirnya pemikiran yang kritis dan inovatif. Oleh sebab itu, keduanya antara filsafat ilmu dan pendidikan tidak dapat dipisahkan, karena keduanya turut ikut serta membangun manusia yang berilmu, berpikir kritis, dan berkarakter. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.